Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa lagi dalam ibadah online GKI Mojokerto 26 Juli 2020. Kami menyambut dengan sukacita bagi jemaat yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Sungguh suatu anugerah sehingga kita tetap bisa menghayati akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita di saat seperti ini. Biarlah dengan mengingat berkat penyertaannya selama ini, kita mampu terus bersyukur kepada Tuhan. Sebelum masuk dalam ibadah, baiklah kita mengingat beberapa hal. Ajaklah keluarga untuk beribadah bersama. Carilah tempat yang cukup tenang, siapkan hati dengan sungguh untuk bertemu Tuhan. Walau kita melakukan ibadah hari ini di rumah ataupun dimanapun, hendaklah kita selalu dalam sikap hormat seperti saat kita beribadah di gereja dan mengikuti panduan dari pendeta maupun pemimpin liturgi. Ambillah saat teduh di awal dan di akhir ibadah. Marilah kita sungguh-sungguh mengambil sikap doa dan hening di dalam saat teduh kita. Selamat beribadah, kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai saudara dan saya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu
Shalom jemaat sekalian, kita akan mengawali ibadah ini dengan litani dari Mazmur 108. Mari kita bangkit berdiri. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Marilah kita mengambil saat teduh. Kita dasarkan kebaktian ini pada sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tema kebaktian kita hari ini adalah hidup sebagai warga kerajaan surga. Kita diajak untuk mengenali sejumlah prinsip dan nilai sebagai warga kerajaan surga, serta bagaimana dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagai bunga
Mari kita mengakui salah dan dosa kita dengan berdoa. Biarlah masing-masing mengakui salah dan dosanya dalam hati masing-masing pula. Ya Tuhan, ampunilah kami kalau bersyukur kami digantikan oleh banyak keluh kesah. Ampunilah kami bila bersyukur kami digantikan oleh kepanikan dan ketakutan. Ampunilah kami bila hidup waspada berjaga-jaga kami digantikan dengan kesembronoan dan kecerobohan hidup. Ya, hidup di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami percaya ada jaminan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku untuk kita semua. Sebagaimana Roma 5 ayat 2 menyatakan demikian. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku mengatakan engkau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Tunaikan doa dalam namamu, kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Jemaat yang saya kasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mempercayakan diri kami seutuhnya dan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, manakala kami akan membaca Alkitab yang adalah firman-Mu. Kami mau merasakan dan mengalami kuasa-Mu ya Roh Kudus di dalam pewartaan sabda Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu mempengaruhi, mengubah dan memperbaharui cara hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 33. Kemudian dilanjutkan ayat 44 sampai dengan 52. Ini perumpamaan yang terkenal. Matius 13 ayat 31 sampai dengan 33, ayat 44 sampai dengan 52. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mau memelihara dan melakukan firman Allah dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saya tidak tahu seberapa banyak teman-teman yang masih ingat ungkapan bijak dari almarhum Monsinyur Sugio Pranoto Semarang. Ungkapannya dia ini sangat terkenal, terlebih lagi kalau itu menyangkut Indonesia. Ada? Aha. Ungkapannya adalah begini. Orang Katolik 100% warga negara Indonesia.
dan 100% warga kerajaan Allah. Itu luar biasa. Jadi almarhum Monsinyur Sugio Pranoto mau mengatakan bahwa orang-orang Katolik di Indonesia itu harus 100% dia adalah warga negara Indonesia. Sekaligus 100% dia adalah warga kerajaan Allah. Nah, saudara, tema kita warga kerajaan Allah. Nah, beberapa ungkapan yang dipakai di dalam bacaan kita memang memakai perumpamaan. Saya pernah mengatakan bahwa perumpamaan itu dipakai, kenapa? Karena dia sangat dekat dengan hidup sehari-hari. Perumpamaan dipakai karena apa? Karena dia memudahkan apa yang sulit. Bahkan kalau saudara baca di ayat 35, kenapa toh Yesus pakai perumpamaan? Karena ingin mengungkapkan apa yang selama ini menjadi misteri. Nah, saudara, ada beberapa perumpamaan dan ini lalu menjadi nilai, ya, menjadi prinsip bagaimana hidup menjadi warga kerajaan Allah. Yang pertama dipakai biji sesawi. Nah, berbicara tentang biji sesawi, saudara, Yesus justru mau mengatakan hal kerajaan Allah itu peduli pada apa yang kecil. Bahkan selalu akan dimulai dari yang kecil. Jangan meremehkan yang kecil, karena apa yang kecil itu bisa merusak. Orang harus setia dalam perkara-perkara kecil. Warga kerajaan Allah tidak pernah meremehkan yang kecil, tetapi juga tidak perlu membesar-besarkan apa yang kecil. Lalu yang kedua, saudara, perumpamaan yang dipakai ragi itu sangat dekat dengan hidup sehari-hari. Ragi itu sedikit saja, begitu dicampur dengan tepung, diaduk-aduk, lalu kamir. Dia bisa melembung. Tidak perlu banyak. Sedikit saja, kembali sedikit, tetapi berpengaruh. Sekali lagi berpengaruh dan sekaligus dia bermanfaat. Perumpamaan yang ketiga dipakailah harta terpendam dan mutiara yang berharga. Segalanya dia jual hanya untuk bisa mendapatkan ladang di mana harta terpendam itu ada. Segalanya dijual hanya untuk memperoleh mutiara yang berharga itu. Warga kerajaan Allah itu mengutamakan apa yang paling penting amat sangat. Warga kerajaan Allah tidak hidup dengan sembrono, ceroboh, sembarangan. Tetapi dia punya prioritas, punya pilihan-pilihan. Oh, ini sangat penting. Ini tidak penting. Tidak kok lalu dicampur aduk begitu, tidak. Dan yang terakhir, pukat. Ternyata hal kerajaan Allah itu seperti pukat, jala yang ditebarkan. Ditebarkan lalu mengumpulkan dan memisahkan. Tentu diharapkan bahwa orang-orang itu menjadi ikan-ikan yang baik. Karena ketika dipisahkan, ada yang dibuang, ada yang memang dipilih. Bagaimana menjadi ikan yang baik, itulah persoalannya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, ternyata kalau kita perhatikan hal kerajaan Allah itu bicara waktunya sekarang dan nanti. Jadi nilai-nilai dan prinsip itu bukan, nanti saja, itu toh kerajaan Allah kan persoalan nanti, tidak. Dia sekarang. Di dalam kerangka menyambut yang nanti, memang nanti akan dipisahkan, akan dipilih dan dibuang. Nilai-nilai dan prinsip inilah yang kemudian
penting untuk kita perhatikan. Nah, sekarang bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini? Kita 100% warga negara Indonesia dan 100% warga kerajaan Allah. Warga negara Indonesia berarti sekarang saya adalah warga negara Indonesia dengan nilai-nilai prinsip-prinsip hidup menjemput kerajaan Allah, di mana saya juga adalah warga kerajaan Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi, beberapa hari yang lalu kami berjumpa dengan Gubernur Jawa Timur, khususnya teman-teman PGIW Jawa Timur. Bagi saya yang menarik dari percakapan dengan Ibu Khofifah Indar Parawansa adalah ketika dia mengatakan begini, sesungguhnya Jawa Timur ini dibilang kita ini angkanya selalu nomor 1, ya bukan hanya merah, tapi kalau menurut penelitian teman Singapura kita sudah hitam. Oke lah, tetapi yang sangat dibutuhkan sekarang adalah relawan mandiri. Orang-orang yang berani berkata pada orang lain, mengingatkan orang lain, ojo lali gawe masker. Kenapa? Karena maskerku menyelamatkan kamu dan maskermu menyelamatkan aku. Ojo lali cuci tangan, ora usah kruntelan. Penelitian yang dilakukan oleh UNER menyatakan bahwa 80% epidemi itu adalah kalau tidak pasar, tempat nyangkruk. Saudara-saudara, warga negara Indonesia yang baik adalah orang yang berani berkata pada orang lain. Oke lah. Hidup kita ini kita mau mengutamakan apa toh? Apa toh sekarang ini yang sangat penting? Jangan sembrono. Orang sekarang ini justru ketika orang bicara tentang new normal, maka sebenarnya itu bukan sesuatu yang lepas lalu hore, itu kayak orang balas dendam setelah 3-4 bulan dikurung sekarang lalu lepas dan wah dia mau bayar utang. Tidak. Justru kita harus sadar sekali bahwa ini dibuka karena memang kita nggak bisa apa-apa, belum bisa apa-apa terhadap COVID ini. Tetapi yang bisa adalah bagaimana saya menjaga diri saya di dalam kaitan dengan orang lain. Sekali lagi saya bilang, saya harus menjaga diri saya dalam kaitan dengan orang lain. Ini menjadi penting. Lalu bagaimana di era yang tatanan baru ini soal ibadah? Memang Bu Khofifah hanya mengatakan silakan kalau gereja mau buka, tetapi perhatikan betul protokol kesehatan, protokol Menteri Agama. Nah bagaimana kalau ternyata terus lalu ada gereja yang buka dan kalau terjadi bahwa dia lalu menjadi tempat pandemi, maka dia harus tutup. Tutup berapa lama? Ya kita lihat, tutup 2 minggu, 3 minggu, sampai diyakinkan lagi bisa buka, bisa bertanggung jawab. Ya rupanya hidup akan seperti itu saudara-saudara. Warga kerajaan Allah sekali lagi bagi saya, dia peduli pada hal-hal kecil. Dia punya pengaruh. Dia tahu apa yang sangat penting dalam hidup ini. Dan dia meyakini bahwa dia harus menjadi ikan yang baik. Supaya mana kelak ketika dia berjumpa dengan Allahnya, dia bisa berkata terima kasih. Bahwa saya berkesempatan menjadi ikan yang baik yang Tuhan pilih. 100% warga negara Indonesia, 100% warga kerajaan Allah. Jadilah itu. Amin.
Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menyatakan, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kain langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami sebagai pribadi maupun sebagai warga negara Indonesia. Kami menyadari bahwa
penderita pandemi COVID belum lagi turun, apalagi justru selalu setiap hari kami mendengar, kami membaca pertambahan hingga ribuan. Bapa yang di surga, sungguh tolonglah para pejabat petinggi, penggede negeri kami, supaya mereka bersatu, mereka kompak. Tolonglah kami supaya kami bergotong royong betul-betul menghadapi pandemik ini dengan serius. Tolonglah kami supaya setiap kami menyadari bahwa apa yang kami lakukan ketika kami menjaga diri kami itu selalu punya kaitan dengan orang lain. Menjaga hidup kami, merawat hidup kami itu artinya merawat hidup orang lain. Begitu pula orang lain terhadap kami. Kami mempercayakan mereka yang berjuang di medan medik, rumah sakit, puskesmas, mereka yang merawat, mereka yang berusaha menyembuhkan pasien, mereka yang menjaga, mereka yang memperhatikan betul para penderita. Tuhan, berilah mereka juga kewaspadaan, berilah mereka juga kehati-hatian supaya mereka pun juga sehat dan kuat. Karena kami sadar bahwa di negeri ini ada banyak perawat bahkan dokter seringkali menjadi korban dari keganasan virus COVID-19 ini. Kami menyerahkan juga para peneliti, orang-orang pandai dimanapun. Tolonglah mereka supaya mereka bisa menemukan virus yang memadai. Mereka juga bisa mengobati para pasien yang selama ini terkapar. Ya Bapa yang di surga, kami percaya bahwa Tuhan juga menolong kami sebagai gereja, supaya kami menjadi warga kerajaan Allah yang hidup di Indonesia, dan kami menyatakan peran kami, pengaruh kami, manfaat hidup kami bagi negeri ini. Biarlah kami sungguh-sungguh menyemaikan bagaimana hidup bersih dan sehat, cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, senantiasa menjadi pola hidup kami. Kami mempercayakan para lansia dan anak-anak ke dalam tangan-Mu. Kami yakin bahwa Tuhan juga memelihara mereka. Begitu juga kami yang muda, yang dewasa, yang konon katanya kuat. Biarlah kami juga tidak sembrono terhadap nyawa para lansia, anak-anak. Biarlah kami juga menjadi orang-orang yang peduli pada mereka yang sangat rentan menghadapi pandemik ini. Kami percaya Tuhan juga yang menolong kami sebagai keluarga. Biarlah kami senantiasa menjadikan rumah adalah tempat penyembuhan. Rumah adalah tempat kami bercerita. Rumah adalah tempat di mana kami belajar banyak membangun kebersalingan. Dan dengan demikian, rumah juga menjadi tempat kami menghadapi pandemik COVID-19. Ya Tuhan, Bapa yang di surga, kami juga menghaturkan doa-doa pribadi kami dalam hati kami masing-masing.
Kami percaya Tuhan mendengarkan doa-doa kami, Allah mengabulkan doa-doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita akan mendasari persembahan kita dengan firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang ditumpahkan keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Persembahan dapat diberikan dengan dua cara. Pertama, transfer ke rekening GKI Mojokerto BCA 0501 803 234 atas nama Hana Teojohara Harjo. Yang kedua, masukkan dalam amplop, bisa disimpan dan dibagikan saat nanti bisa ke gereja lagi atau kontak penatua sektor. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Syukur padamu Bapa, sebab Kau berkenan memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan kami pada hari ini. Kami percaya persembahan yang terkumpul ini akan betul-betul bermanfaat bagi gereja kami GKI Mojokerto. Kami percaya pula Bapa, Kau akan memberkati setiap hati yang telah mengumpulkannya. Kami sambut berkat-Mu ini Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Hidupmu singkat bagaikan terbang, mana berdaya
dirimu demi Tuhan Yesus, dan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah kau tabur di dunia, dan kita tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus Syukur kepada Allah, dan terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan kasih sayang Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, melengkapi, memampukan, dan beserta saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin.